لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي واغفر لنا وقضايا وسعال الكرم والحبيب الذي ترجى شفاعته من كل حول من الأهوال مقتحم يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مضايا وسعال الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Alhamdulillahilladzi ja'ala likulli syai'in sababa wa anzalna ala abdihi kitaban ajaba fihi min kulli syai'in hikmatan wa naba wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim khalaqal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin shadaqallahul azim wallahu a'lam bishawab. Para jamaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin yang saya hormati dan semoga Allah muliakan, DKM dan jajarannya mudah-mudahan istiqomah terus menyeru, mengajak untuk memakmurkan masjid kita. Sebab ketika kita ingin dicap atau mendapat predikat orang-orang yang beriman, di antaranya adalah orang yang memakmurkan masjid. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, innama ya'muru masajidallah man amana billah. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan orang yang beriman kepada hari. Dengan keistiqomahan mengajak mengisi acara memakmurkan masjid ini, maka berarti sudah mensyiarkan agama Allah dan janji Allah, in tansurullah yansurkum. Siapa yang menolong menyiarkan agama Allah, memakmurkan masjid dan lain-lain, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolong dia. Amin ya rabbal alamin. Di pagi yang cerah ini, terlebih dahulu kita ucapkan syukur kepada Allah. Allah masih memberikan kepada kita nikmat yang besar, yaitu nikmat sehat, nikmat kesempatan. Sebab tidak ada yang nikmat yang lebih besar, nikmat sehat. Jabatan, uang, makanan, wanita cantik, dan tidak ada harganya kalau kita tidak sehat. Maka syukur kepada Allah, Allah sehatkan kita, diberikan nikmat sehat, panjang umur, nikmat iman Islam. Pagi yang cerah ini, pahala berlipat ganda yang kita dapatkan, karena kita butuh pahala itu, ganjaran itu. Maka mudah-mudahan yakin setiap langkah yang kita syukuri ini pasti Allah akan balas sesuai janjinya
ta'azzana rabbukum la'in syakartum la'azidannakum wa la'in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur terhadap nikmat yang aku berikan, kata Allah, maka Allah berjanji Allah akan menambah keberkahan. Tapi sebaliknya, jikalau kita mengkufuri nikmat itu, maka Allah akan mengancam dengan siksa yang sangat pedih. Jadi tidak ketahuan, walaupun di mata kita sepertinya mereka senang, memiliki harta banyak, memiliki jabatan tinggi, tapi kalau itu hanya merupakan siksaan dari Allah, capek orang, disiksa dengan jabatannya, disiksa dengan hartanya. Jadi jangan kita punya pikiran orang itu kan maksiat terus dia kaya. Sedangkan kita ibadah terus kita kurang, lebih kaya dia yang tidak ibadah. Maka belum tentu mereka dikasih tapi disayang oleh Allah. Itu namanya istidraj. Allah sedang mendiamkan, terserah ente. Kalau udah digituin kita, kalau masih ditegur sama orang tua, dimarahin sama orang tua, bersyukurlah. Diatur sama guru sekolah, diatur sama orang tua, dihukum, masih bagus. Kalau kita dihukum sama Allah, diuji sama Allah, bagus. Idza ahabba 'abdan ibtalahu, di mana-mana Allah sayang kepada hambanya, Allah akan uji. Tapi kalau sudah didiamkan sama Allah, didiamkan sama guru, didiamkan sama orang tua, repot. Istidraj, Allah dia terserah, tapi diancam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalimat pertama adalah syukur itulah. Sebab syukur ini adalah wajib, wa syukur ini wajibun lisyar'i. Berawal dari itulah. Kemudian yang kedua, salawat salam semoga tercurah kepada baginda Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang sayang kepada umatnya. Mudah-mudahan kita bisa berziarah ke makamnya di Madinah. Tidak cukup itu saja kecintaan kita. Yang terpenting adalah qul in kuntum tuhibbuna fattabi'u. Sedikit banyak kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi kita. Ibadahnya, akhlaknya, sunnah-sunnahnya. Itu tanda kita cinta kepada Nabi. Berarti kita mengikuti aturan-aturan dan sunnah. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah, kajian kita pada saat ini adalah 3 tugas kepada manusia dari Allah. Ternyata manusia ini bukan enak-enakan, bukan senang-senangan saja. Ada tujuan Allah menciptakan manusia. Jadi kalau manusia itu tidak tahu arah dan tujuan, maka dia tidak akan kenal kepada Sang Penciptanya Allah. Kalau dia kenal kepada Allah, maka imannya akan meningkat. Mana arafa Allah arafa nafsahu, atau sebaliknya mana arafa nafsahu arafa Allah. Siapa orang yang mengenali dirinya, maka dia akan kenal dengan Allah. Bukan kenal wujudnya, tapi kenal sifat-sifat Allah. Allah itu wujud dan baqa, mukhallafatul lil hawadisi, ia
kasiran mutakaliman. Kalau kita hafal satu-satu susah, tapi kalau dengan lagu gampang. Makanya lagu itu supaya kita bisa hafal. Wujud Allah itu ada, mustahil Allah tidak ada. Kidam Allah itu terdahulu. Apa terdahulu? Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terdahulu. Tidak ada sesuatu sebelum Allah. Kalau kita kan ditanya, sebelum kamu siapa? Bapak saya. Sebelum bapak kamu, kakek saya. Sebelum kakek kamu, kakek terus. Bukan? Tapi Allah, sebelum Allah siapa? Apa dunia? Enggak ada. Wujud tidak, Allah itu terdahulu. Itu pelajaran SD. Yang paling dibangun agama 20 jam pokok 50. Ada 20 sifat terdahulu. Sekarang saya tanya Pak, duluan telur apa duluan ayam? Duluan apa? Telur dari mana? Telur ayam telur. Itu apa yang berbeda? Duluan telur dari mana? Dari ayam. Dari telur. Terus Allah itu tidak bakriun, bukan bakok ngerokok, bukan. Bakok ngerokok. Bakriun, Allah itu kekal itu tidak berubah. Kalau kita kan berubah, lahir, sedikit, mati. Semua pun di dunia ini berubah. Hanya Allah yang tidak berubah, kekal. Dulu kita bawa mukhallafatul lil hawadis, berbeda. Mukhallafatul khalq, berbeda dengan makhluk. Makhluknya apa sih? Manusia, langit, bumi, semua berbeda. Jadi zaman sekarang ini banyak dulu ya film-film kartun robot, sehingga anak-anak Allah itu kali ya. Mukhallafatul lil hawadis, Allah itu berbeda dengan ciptaan apapun yang ada di dunia. Jadi seperti mana Allah enggak ada tahu. Qiyamuhu bi nafsihi, Allah itu berdiri sendiri, artinya bukan Allah berdiri seperti manusia. Allah itu tidak ada bantuan dari siapapun. Kalau kita kan perlu bantuan. Allah itu tidak ada bantuan sedikit pun, ciptaan langit semuanya tidak ada. Mukhallafatul lil hawadis dan seterusnya. Jadi kenali diri kita. Artinya bagaimana mengenali diri kita? Orang yang tidak mengenali dirinya, hidupnya akan tidak baik-baik saja, dunia dan akhirat. Bagaimana cara mengenali diri kita? Mengenalinya adalah dari mana kita, untuk apa kita, mau kemana kita. Itu 3 kata itu saja. Dari mana kita? Untuk apa kita? Mau kemana kita? Dari mana jelas bahwa manusia ini awalnya tidak ada. Kita ini tidak ada. Dari mana? Awalnya adalah Nabi Adam dicipta. Nabi Adam itu tidak ada ayah, tidak ada ibu, diciptakan oleh Allah. Kalau kita ada ayah, ada ibu, jadilah. Tapi ada ibu, nggak ada ayah. Kalau Allah mau bisa. Nabi Isa tidak ada ayah. Siapa Nabi Isa ayahnya? Tidak ada. Bahkan sebagian di luar agama kita mengatakan bahwa Nabi Isa itu anak Tuhan. Itu tidak ada. Lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak diperanakan. Jadi kita asalnya tidak ada, berada di alam lahir, kemudian kita dilahirkan. Setelah dilahirkan ini, maka untuk apa kita? Ini yang dicari. Untuk apa?
Nah, untuk apanya itu adalah tugas manusia dari Allah. Yang paling pertama untuk apa? Kemudian yang kedua mau kemana? Setelah ini mau kemana? Berarti setelah ini mau kemana? Mati. Apakah mati itu selesai? Ternyata tidak. Salah satu makhluk yang tidak akan mati adalah manusia. Matinya cuma satu kali. Kesananya hidup berkali-kali. Mati lagi enggak? Tidak mati lagi. Maka jelas di dalam Al-Quran itu, wal akhiratu khairun wa abqa. Dan perjalanan akhirat itu lebih baik, lebih bagus daripada dunia. Wa abqa, dan akhirat itu kekal. Di situ juga kita tidak akan berubah. Kalau di akhirat nggak akan berubah, nggak akan mati, nggak akan menua. Nah, baru tuh kita punya sifat salah satu sifat Allah, baqi, baqa, wa abqa. Akhirat itu kekal. Tidak ada di akhirat seperti di dunia makan BAB, makan BAB, nggak ada. Makan cuma enaknya doang. Jadi untuk apa kita ada kehidupan setelah dunia ini? Penentunya sekarang. Dan manusia adalah makhluk yang Allah berikan amanah. Makanya akan dimasukkan ke dalam surga kalau dia baik, akan dimasukkan ke neraka kalau dia tidak baik. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sebagian di surga, sebagian di neraka. Nah, tugas kita dari Allah ketika Allah mau menciptakan manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam, Allah berfirman, wahai para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini yang paling pertama. Wahai para malaikat, aku akan menjadikan di atas permukaan bumi ini khalifah, pemimpin. Tugas manusia yang pertama adalah pemimpin. Siapa yang kita pimpin? Serendah-rendahnya adalah kita memimpin diri kita sendiri. Sebab di dalam diri kita ini ada akal dan ada nafsu. Tuba liman kana aqluhu amir. Bahagia kalau memang akal kita yang ada dipimpin oleh kita ini amir, menjadi pemimpin. Wal waila liman kana hawahu amiran. Dan celakalah kalau kita memimpin keduanya itu, yang jadi pemimpin itu adalah hawa nafsu, hati-hati. Jadi dua itu berperang yang harus kita pemimpin. Jadi khalifah, naik tingkat lagi, suami jadi pemimpin keluarga. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ketika jadi keluarga, kamu harus menjaga diri kamu, menjaga keluargamu dari api neraka. Tugas-tugas kita jadi pemimpin. Naik lagi jadi pemimpin rumah tangga. Naik lagi jadi pemimpin lingkungan. Naik lagi jadi pemimpin satu kecamatan, namanya pencamat. Naik lagi jadi bupati, jadi gubernur, jadi presiden, jadi menteri yang menangani ini, menangani itu, menangani itu, menangani ini. Dan semua pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas semua yang dipimpin. Kecil-kecil sajalah kita pemimpin rumah tangga akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Bagaimana kamu terhadap anak kamu? Apa kewajiban kamu kepada anak kamu? Apa kewajiban kamu kepada istri kamu? Itu manusia itu ada tanggung jawabnya, dijadikan khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, di bumi. Dan kata-kata bumi itu dari sebelum ilmuwan kita menemukan planet-planet lain,
Kata-kata bumi itu sudah ada di Al-Quran. Inni ja'ilun fil ardh khalifah, bukan fil Mars, fil Pluto, bukan di planet Mars. Biarin orang misalkan meneliti, siapa yang punya uang bisa bikin rumah di planet Mars. Ngapain? Kiamat mah hancur-hancur juga. Justru oleh Allah dipilihkan ini fil ardh, bumi ini benar-benar untuk manusia. Segalanya ada, besi, kemudian kayu. Yang dibutuhkan manusia itu sudah jelas, fil ardhil khalifah, di bumi. Ini yang paling pertama, bahwa manusia itu tugas dari Allah adalah khalifah, pemimpin. Maka yang paling terbaik di antara khalifah ini adalah imamun adilun, para pemimpin-pemimpin yang adil. Ada dikatakan dalam satu hadis 5 hal yang apabila dilakukan, ya, 5 hal yang apabila dilakukan, maka siapa yang melakukannya itu akan berbeda pahalanya. Artinya pekerjaannya sama, sama-sama bekerja, hasilnya beda. Di antaranya memiliki sikap adil bagi setiap orang itu bagus. Tapi sikap adil yang dimiliki oleh pemimpin, artinya pemimpin bukan perorangan, pemimpin kecamatan, kabupaten. Seseorang yang memiliki sikap adil bagus. Tapi pemerintah, pemimpin yang memimpin banyak, dia punya sifat adil, maka ahsanun, itu lebih bagus. Yang kedua, dermawan bersedekah bagi orang yang mampu itu biasa, bagus. Orang mampu dermawan, orang mampu bersedekah, orang mampu menolong orang lain, bagus, kata Nabi. Tapi dalam keadaan susah, dalam keadaan bangkrut, menolong orang lain, ahsanun, itu lebih bagus. Ada orang kaya, orang miskin, orang kagak punya, sama-sama sedekah 10.000, pahalanya besar. Orang gak punya, orang kaya 10.000, orang gak punya 10.000, beda. Di antaranya lagi adalah sikap taubat. Orang tua yang bertobat itu bagus. Orang tua rajin ke masjid, orang tua rajin ibadah, orang tua rajin menolong, bagus. Hasanun, kata Nabi. Tapi buat anak muda yang rajin ibadah, rajin tobat, ahsanun, lebih bagus. Kalau orang tua rajin ke masjid, rajin ibadah, hasanun, bagus. Emang sudah seharusnya. Udah tua rajin ngaji, udah tua rajin ke masjid, udah tua rajin ibadah, udah biasa, harus. Tapi bagi anak muda yang masih punya keinginan ini gitu main, tapi dia senang ke masjid, makanya di antara hadis Nabi yang dilindungi oleh Allah, yauma la dhilla illa dhilluh, adalah pemuda yang rajin beribadah. Kalau pemuda masih anak muda berbuat dosa, berbuat maksiat, jelek tuh. Tapi kalau orang tua yang berbuat maksiat, lebih jelek. Nah, ini. Maka ada pekerjaan yang dilakukannya sama tapi berbeda tergantung siapa yang mengerjakan. Maka pemimpin itu yang paling utama adalah pemimpin adil. Yang pertama, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku jadikan manusia pemimpin di bumi. Jadi tugas kita adalah memimpin. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun.
liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ini yang kedua. Tugas kita yang kedua adalah beribadah. Arti dasar ibadah itu adalah abid, menghambakan diri. Tugas kita ini menjadi hamba. Siapa Anda? Hamba Allah. Ngomongnya gampang di lidah kita. Saya hamba Allah. Tetapi pertanyaannya, apakah selama ini kita sudah betul-betul menjadi hamba Allah? Nah, kalau di lisan kan saya adalah hamba Allah. Yang namanya hamba itu, Pak, di kerajaan itu benar-benar takut. Enggak bisa di depan raja itu begini. Daulah Tuhan, hamba itu hamba kepada raja saja. Kalau memang kita sebagai hamba Allah adalah seseorang yang mau diatur sama aturan Allah. Sudah bisakah kita menjadi hamba? Itu pertanyaan. Hamba Allah adalah yang mau mengikuti aturan-aturan raja dan segala raja, yaitu Allah. Apa aturannya? Adalah Al-Quran. Al-Quran adalah aturan. Jadi apa yang tertera di dalam Al-Quran itu diperintahkan, dan perintah-perintah Allah melalui Al-Quran, melalui sunnah dan hadis Nabi, maka kita ikuti. Ini adalah sebagai hamba. Kontekstual yang kedua adalah bukan hanya sebagai hamba, menghambakan diri, tetapi kita juga illa liya'budun, beribadah. Ada ibadah mahdoh, ada ibadah ghair mahdoh. Jadi ada ibadah yang difardukan seperti ini, kita sholat subuh, itu fardu, wajib. Sholat, puasa, zakat, haji, umroh, haji, haji itu juga manis tatoa ilahi sabila bagi yang mampu. Dengan kata lain, ibadah yang diwajibkan itu adalah makhluk. Ada ibadah yang tidak diwajibkan tapi pahalanya besar. Justru ibadah yang tidak diwajibkan inilah sebagai efek daripada ibadah yang wajib. Contoh, kita puasa kan wajib. Ada pelajaran apa di Ramadan itu ketika kita puasa? Pelajaran lapar sudah pasti, pelajaran haus sudah pasti. Hasil dari pelajaran itu apa? La'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa karena dididik terus. Tapi jauh daripada itu, bahwa puasa yang diwajibkan sebagai mahdoh itu adalah untuk merasakan lapar. Efeknya, hasilnya ghair mahdoh. Artinya tergantung kita. Gak enak lapar nih, saudara kita kekurangan apa, itu yang diperhatikan oleh Allah itu. Ekses daripada hasil ibadah kita. Karena sholat pun juga ada tujuannya. Tidak sembarangan Allah mewajibkan kita sholat, tetapi tidak tanpa tujuan. Di antaranya, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dirimu dari perbuatan keji dan munkar. Satu hari satu malam 5 waktu mendekatkan diri kepada Allah. Ikrar Allah. Supaya apa? Supaya terjaga setiap waktu ingat sama Allah. Juhur Allah yang maha besar. Asal kami Allah. Tiap hari 5 waktu itu. Jadi tugas yang kedua adalah untuk beribadah. Konotasi ibadah bukan hanya di masjid. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu di mana saja kamu berada. Mau ibadah di mana saja. Oh, saya mau di masjid terus, gak mau bekerja. Itu juga salah. Bekerja pun bagian daripada ibadah kalau memang diniatkan
untuk menghidupi keluarga, mencari nafkah yang halal, membantu orang lain, itu pun termasuk ibadah, konotasi ibadah. Jadi manusia ini diciptakan oleh Allah illa liya'budun, kecuali untuk beribadah. Yang kedua, lalu yang ketiga adalah tugas manusia yang diberikan oleh Allah adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, adalah sebagai penyeru untuk mengajak orang ke jalan kebaikan, penyeru untuk mencegah orang dari melakukan sesuatu hal yang tidak baik. Jadi itu tugas kita semua. Di mana-mana ada kemunkaran, di dalam satu hadis, maka falyughayyir biyadi, kata Nabi. Tugas kita adalah mencegah dengan apa? Dengan tangan kita. Ada kemungkaran, cegah dengan tangan. Tangan itu adalah simbol apa? Simbol kekuatan. Kalau memang kita orang yang kompeten dalam bidang hukum, bantulah. Dalam arti hapuslah kekeliruan itu. Misalkan RT, RW, ketua lingkungan, atau masyarakat sekalipun, paling tidak lapor Pak RT, Pak RW, di depan kita di sana tuh ada kemaksiatan. Itu rumah satu itu sering dijadikan tempat kumpul-kumpul, pesta-pesta obat terlarang. Jangan masa bodoh. Yang penting tidak merugikan saya. Wah, ya, ta'muruna bil ma'ruf, menyuruh untuk perbuatan baik, mencegah untuk kemungkaran. Falyughayyir biyadi. Kalau memang kita punya kekuatan dengan tangan, tapi banyak yang mengatakan dengan tangan itu dengan kekuatan. Sekarang kan ada hukum, tidak boleh mencegah sendiri. Ada masalah, oh serang, hancurkan. Allah perintahkan ini, suruh dihancurkan dengan kekuatan kita. Kekuatan kita kan ada hukum, ya lapor dulu sama yang berwajib, polisi, dengan surat bahwa saya masyarakat di sini keberatan dengan adanya seperti itu. Kenapa Pak? Menurut hukum Islam, ketika ada kemaksiatan di hadapan kami, berarti dia mengundang murkanya Allah. Karena kami hidup di dalam satu kapal, berarti dia seolah-olah sedang membocorkan kapal perahu saya. Kalau kapal perahu tenggelam, bukan dia saja yang tenggelam, tapi kami pun ikut tenggelam. Orang yang suka ke masjid kemana-mana begitu. Falyughayyir biyadi. Fa illam yastati, kalau kita kagak punya kekuatan, nggak bisa apa-apa. Fabilisani, dengan lisan kita sampaikan kulil haq walau kana murran, sampaikan bahwa kebenaran itu walaupun itu pahit buat kamu. Sampaikan, laporkan seperti yang tadi. Itu kata Nabi begitu. Kekuatan nggak pun laporin dulu. Dengan saya warga masyarakat di sini tanda tangan laporan. Ini kemaksiatan jelas-jelas. Tolong teliti. Kalau sudah dilaporkan masih dilindungi juga, terserah dia. Yang penting tugas kita ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, mengajak kepada kebenaran, kemudian mencegah pada kemungkaran. Tugas pokok dari Allah. Ini bukan tugas ustaz, bukan. Tugas kita semua. Jangan masa bodoh. Yang penting saya tidak mengganggu. Bodoh dan memang. Fabilisani, fa illam yastati, kalau dengan lisan pun kita kagak berani, maka dengan berdoa. Ya Allah, bersihkanlah lingkungan kami dari kemaksiatan. Doa, hapuskanlah ya Allah, sebab Engkau punya kekuatan, kami tidak punya kekuatan ya Allah. Kami sudah lapor ya Allah, kami sudah ajukan untuk dibubarkan, tapi tetap saja ya Allah. Ya Allah, turunkan ya Allah, ajarku. Kita doa sama Allah. Kalau cuma doa itu, selemah-lemahnya orang Islam mencoba kemungkaran seperti ini. Jadi Nabi misalnya seperti ini. Ilam yastati maka berdoa. Ya. Jadi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, ini tugas daripada bukan hanya ustaz
ustadz, bukan hanya ulama, tapi kita semua. Maka jelas tugas kita 3 diantaranya yang tadi, dan kita ini harus mengenali Allah dengan cara dari mana kita, untuk apa kita, mau kemana. Yuk, mau kemana kita? Akhirat Pak. Kamu bawa apa? Tidak bawa apa-apa, celaka Pak. Ke akhirat itu gak ada uang Pak, gak ada packing-packingan Pak. Ke akhirat itu bawa amal Pak. Nanti mulut kita ini dikunci. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Mulut kamu itu dikunci. Wa tukallimuna aydihim. Yang berbicara adalah perbuatan kamu. Wa tashhadu arjuluhum. Yang bersaksi adalah kakimu. Tidak bisa mengelak dan tidak bisa berbicara. Kalau di dunia kita bisa mengelak a, i, u, e, o, kita karang, kita bohongin orang, bisa. Tapi di akhirat tidak bisa. Inna nahnu al-mauta wa naktubu ma qaddamu. Kaki kita ini menulis segala perbuatan langkah kaki kita. Maka kalau ada langkah kaki kita yang tidak baik, hapus buruk. Dengan cara apa? Mohon ampun sama Allah, taubat sama Allah. Jadi ketika kita berbuat seperti itu, mau kemana kita? Ke akhirat tidak membawa apa-apa, rugi. Man dakhalal qabra, siapa yang masuk kubur bila zadin, tanpa membawa bekal. Kaman raqibal bahra bila sabinatin, maka dia seperti menyeberang lautan tidak menggunakan perahu atau kapal. Lautannya lautan akhirat, lautan akhirat. Maka kita bersyukur punya nabi-nabi yang adil. Nabi yang adil, yang ketika manusia wafat itu, yang dinomorsatukan bukan yang punya jabatan tinggi, bukan yang punya harta banyak, tapi jelas Allah firmankan dalam Al-Quran, Inna akramakum indallahi. Sekarang lagi rame-ramenya tentang nasab-nasab keturunan Nabi. Kalau saya jelas berpatokan kepada Nabi, la azamin wala arabin illa bittaqwa. Bukan karena orang Arab, bukan karena bukan orang Arab, yang dilihat takwa. Buat apa keturunannya bagus tapi kelakuannya jelek? Yang kita lihat itu adalah kita juga sama Pak, keturunan Nabi Pak, kita sama keturunan Nabi Adam. Sama dari sana Nabi Adam. Orang Nasrani aja keturunan Nabi Adam. Orang Hindu Buddha aja keturunan Nabi Adam. Jadi dari Adam Nabi yang satu, la azami wala arab. Untuk menghormati, tetap menghormati siapapun kita hormat. Apalagi keturunan Nabi kita hormat. Hubbi nabiyikum wa ahli baiti. Ajarkan kepada anak-anakmu yang pertama hubbi nabiyikum, cinta kepada Nabi dan keluarganya. Begitu. Sekarang lagi ramai seperti itu, tapi buat saya dari zaman dulu gitu, saya akan taslim itu kepada memang orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang baik. Bahkan Nabi sama Siti Fatimah diumumkan sama Nabi, lau anna Fatimatin syarafah, kalau Fatimah putriku mencuri, laqatahu yadaha, biar aku yang memotong tangannya. Bukan karena Fatimah putri Nabi, bukan. Gak ada warga kelas satu, gak ada. Jelas banget adil. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang termulia di sisi Allah adalah mereka yang bertakwa. Begitu. Maka Nabi berpesan kepada kita, jadidis safina fa innal bahra hamid. Nih, perbaiki kapalmu di dunia, kata Nabi, sesungguhnya lautan akhirat itu dalam. Jadi kalau kapalnya kurang bagus, maka kita akan tenggelam. Artinya apa? Perbaiki iman. Dunia ini semakin ke depan bukan semakin
baik-baik saja. Kata Nabi itu pesan kepada Abi Dzar, ya Abi Dzar, jadidis safinata fa innal bahra amin wa khudizat fa innaka safaru ba'id. Pesan yang kedua kata Nabi, khudizat, ambil bekal sebanyak-banyaknya karena perjalanan akhirat itu ba'id, jauh. Jauh. Yang dikubur dari zaman dulu aja belum dibangkit-bangkitkan. Jauh. Kalau kamu tidak punya bekal, kata Nabi, di perjalanan jauh, mau apa? Di dunia aja ketika kita mau ke Mekah. Saya mau ke Mekah, punya uang berapa? 1 juta. Bisa? Bisa. Jalan kaki. Karena nggak punya bekal di dunia saja, apalagi di akhirat. Wa khulizat, kata Nabi, ambil bekal sebanyak-banyaknya. Apa bekal itu? Wa tazawwalu fa inna khairu zadi taqwa. Berbekalah kalian, berbekalah. Sebaik-baiknya bekal adalah nilai ketakwaan. Ambil bekal dari mana saja. Yang tadi itu ittaqillah usmakunta, di kantor takwa, punya perusahaan juga, terima karyawan. Jangan merasa terbebani dengan karyawan sama yang kerja bangunan di rumah kita. Berarti kita sudah memberikan diksi melalui jalan kita. Begitu, terbangun karyawan berbayar itu seperti. Jadi nilai-nilai takwa itu bisa. Apalagi pesan Nabi selain disuruh mengambil bekal sebanyak-banyaknya, wa khafifil himal. Untuk perjalanan akhirat nanti ringankan bebanmu. Jangan bawa ransel yang banyak. Akhirat Pak, berat Pak. Kenapa? Akhirat itu terjal Pak, tidak lurus bertabur bunga, seperti orang mendaki di batu. Jangan bawa beban banyak, kata Nabi. Wa khafifil himal, ringankan bebanmu. Nanti kamu akan jatuh kalau kebanyakan beban. Bawa diri aja udah merayap. Apa itu beban? Tanggung jawab, kewajiban, amanah. Sudah saya sampaikan amanah kepada anak saya Pak. Saya sudah sekolah Pak, saya sudah mondokin, bagus. Kewajiban sudah dilaksanakan. Mau jadi soleh, tidak soleh, urusan Allah. Yang penting sudah kita laksanakan. Uang belanja istri, sekemampuan. Sudah, berarti itu kewajiban. Jangan kita melalaikan kewajiban. Nantinya akan menjadi beban, kata Nabi. Wa khafifil himal. Ini yang ketiga. Yang keempat pesan Nabi, ketika kita tadi kan dari mana, untuk apa, mau kemana? Ketika kita nanti di akhirat ini, di dunia ini, pesan Nabi yang wahrisil amal, ikhlaskan amal. Sebab di akhirat nanti penjaga-penjaganya ketat. Sholatmu, sholat ini, sedekahmu, sedekah, tapi nilainya 0. Nilai kamu 0. Saya sholat Pak, saya sedekah. Ingat kamu, sedekah kamu itu atau amal kamu itu, kamu dipakai ria, sombong. Wah, ada rekamannya Pak, ada benar rekamannya. Wah, hasil amal, ikhlaskan amal. Sebab jelas di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi kalau tidak salah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kalau kamu ingin berjumpa dengan rahmat Allah di akhirat berupa surganya, kenikmatannya, falyamal amalan shalihan, lakukan amal soleh. Tapi di garis bawahi wala yusyrik, awas jangan menduakan amalmu itu. Niatnya satu karena Allah, yang satu ingin mendapatkan pujian ataupun yang lain, berarti kau sudah musyrik. Nol di hadapan Allah Subhanahu. Tipis benar Pak. Ibadah kita tipis. Udah mau berangkat, udah mau sedekah, tapi iblis masih menggoda. Kata iblis itu mantap, hebat. Orang lain masih tidur, kamu hebat. Ayo tiduran, iya juga. Iblis terus-terusan membelokkan amal. Jadi itu saja tugas pokok manusia di bumi. Pertama sebagai khalifah, kedua sebagai hamba Allah yang beribadah, yang ketiga adalah menyeru, menyampaikan terhadap kebenaran dan mencegah terhadap kebatilan.
Baik, hadirin para jamaah, masih kurang 5 menit jam 6. Barangkali ada yang mau bertanya, saya persilakan. Silakan Ustaz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Tadi yang disampaikan Pak Ustaz bahwa tugas manusia yang diberikan oleh Allah ketiga sebagai wanita, kemudian beribadah, yang ketiga mengajak kebenaran dan mencegah kemungkaran. Ya. Tertarik pada yang beribadah ini Pak Ustaz. Kalau kita melihat pengalaman Pak Ustaz, ketika masih muda ibadahnya luar biasa Pak Ustaz. Ya. Masih jelas bagus, tapi begitu menjelang tua dia berbalik, tidak mau beribadah. Atau sebaliknya, ketika muda dia tidak mau beribadah, tapi ketika tua dia tidak ibadah. Atau banyak juga orang yang tadinya agama Islam menjadi murtad atau sebaliknya. Nah, yang kami tanyakan di sini Pak Ustaz, apakah ini menjadi kemauan manusia sendiri atau takdir dari Allah SWT Pak Ustaz? Ya. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Ada yang masih muda dia rajin, ketika sudah tuanya kurang rajin ibadah. Berarti dia merasa waktu umurnya udah banyak. Kayak orang pulang dari haji. Pulang dari haji, sebelum dia dari Mekah itu, sebelum hajinya, dia rajin ke masjid. Setelah pulang dari haji, dia jarang ke masjid. Beritanya, kenapa jadi jarang ke masjid? Saya kan udah banyak di Mekah. Kamu kalikan saja satu waktu 100.000 kali gitu saya. Itu adalah masalahnya. Ada yang namanya husnul khatimah. Husnul khatimah. Awalnya bajingan, begitu dari tuanya tobatnya masuk surga. Ada namanya su'ul khatimah. Di akhirnya itu jelek. Awalnya bagus, murtad, di akhirnya murtad. Ada yang bilang, apakah itu takdir dari Allah? Apakah itu kemauan Allah? Apa kemauan manusia? Takdir dibagi menjadi dua. Ada takdir mu'allaq, yang kedua takdir mugharrab. Takdir mu'allaq itu adalah takdir yang tidak bisa dirubah. Kematian. Siapa yang bisa merubah kematian? Walaupun di dalam Al-Quran tadi dibaca, yang rapat kedua lupa bacaannya karena banyak cluenya yang dibaca tadi. Apa? Rabbi laula akhirtani ila ajalin qarib, ya Allah berilah kami waktu, jangan ajal, jangan hari ini. Itu tidak bisa. Ijazah ajaluha la yastahilu sa'ata wa la yastaqdimu. Tidak bisa digeser. Itu takdir mu'allaq. Apalagi kiamat. Kiamat itu hak prerogatif Allah. Selain daripada itu, takdir yang bisa dirubah. Miskin. Saya dulunya juga engkau saya miskin, bapak saya miskin, bawa bagaimana juga bawa keturunan miskin, mau kaya-kaya, kata siapa? Banyak orang kaya yang dulu susah. Sejarah banyak. Jadi kalau kita melihat orang yang sukses hari ini itu, jangan dilihat hari ini, ditanya. Pasti dia akan cerita. Dulu saya, dulu. Pasti dia akan cerita. Bahkan banyak orang yang dari yang punya malah kesananya tidak punya. Jadi itu takdir yang bisa dirubah. Kemiskinan bisa dirubah, kebodohan bisa dirubah, sakit bisa dirubah. Yang sakit, apa kenapa Pak? Sakit Pak. Kenapa nggak berobat Pak? Kalau takdirnya Allah sembuh, ya sembuh. Ngapain bro? Yang berobat sampai ke Singapura nggak sembuh. Berarti Allah belum takdirkan. Salah itu Pak. Ya sakit ya berobat dulu, usaha dulu, baru tawakal. Nah, hal yang seperti tadi itu adalah takdir yang bisa dirubah. Siapa yang merubah? Manusia. Tapi pada akhirnya, ada akhirnya baru. Misalkan ada orang waktu mudanya rajin ibadah, pas akhirnya su'ul khotimah. Apakah itu takdir? Itu takdir yang bisa dirubah. Tapi ketika
ketika sudah terjadi bahwa itu memang sudah keputusan dari Allah. Begitu. Jadi di dalam Al-Quran ada innallaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib keadaan satu kaum kecuali dirinya yang mengubahnya. Mau jadi apa? Jadi kalau orang yang berpendapat takdir itu salah prinsip itu. Di dalam SMA dulu saya ngajar sekolah SMA ada namanya pelajaran etos kerja, pandangan hidup. Pandangan adalah memandang hidup kehidupan. Salah kalau orang berpatokan takdir, miskin takdir, bodoh takdir, gak bakalan saya menjadi penceramah atau gimana apa hadis. Kata saya, ya, gak bakalan saya jadi benar. Saya mah udah begini, takdirnya begini, nggak ada. Itu bisa dirubah. Jadi itu bukan takdir. Jadi takdir itu ada dua, takdir yang bisa dirubah, takdir yang tidak bisa dirubah. Jadi ada qada qadar, itu takdir. Kalau qada itu kepastian. Ya, kalau takdir itu berarti itu bukan takdir karena dirinya yang tidak mau berubah. Ada yang lain lagi? Itu kan Pak, takdir yang tidak berubah itu kan tidak bisa berubah kan takdir mu'alaf. Kan enggak, yang bisa berubah namanya takdir apa Pak? Mugorrob. Ini. Takdir mu'alaf, yang kedua takdir mugorrom. Mugorrom M. Jadi kalau sakit jangan nunggu takdir sembuh, berobat. Kalau memang sudah habis-habisan tetap nggak bisa juga, lah udah takdirnya baru. Gitu. Ada lagi Pak yang di belakang? Jam 6:05. Kalau nggak ada santapan jasmani sudah siap. Tapi suruh dulu. Jam berapa sih? Jam 10. Nah, 5 menit lagi. Jadi banyak orang yang mengenai takdir tadi itu yang putus asa karena dia kondisinya ini nggak bakal begini, kata siapa? Ya, jadi banyak sekali orang-orang sukses yang dimulai dari ketidaksuksesan. Banyak orang yang husnul khotimah, bagus di akhir, di awal lihat sahabat-sahabat Nabi. Siapa Sayyidina Ali? Siapa Umar bin Khattab sebelum dia cinta Nabi? Umar bin Khattab, adiknya masuk Islam, ketok pintu, dia orang paling tidak suka dengan Islam. Orang Nasrani masuk Islam, orang Hindu masuk Islam, orang Buddha masuk Islam. Itu lebih hebat keyakinannya daripada kita yang tadinya Islam. Bang, orang Nasrani masuk Islam. Pak, kenapa masuk Islam? Anda kan seorang pendeta, seorang ustaz. Kenapa masuk Islam? Dia jawab. Dan kenapa rajin banget Bapak? Bahkan bisa menjadi penceramah. Bahkan hafal 10 juz. Kita nggak hafal 10 juz, tapi mu'alaf dia hafal itu. Apa bedanya? Ketika ditanya, saya menemukan Islam bukan dari kakek saya, bukan dari bapak saya, tapi dengan keyakinan saya mempelajari Islam itu ternyata benar. Beda dengan kita. Anda kenapa Islam? Bapak saya Islam, kakek saya Islam. Jadi dapatnya kurang yakin, Jadi kalau yang dulunya seperti Sayyidina Ali, Umar bin Khattab dan banyak kisah-kisah yang lain itu, yang kemudian dapat hidayah, doanya menjadi mantap. Ya, karena dia sudah merasakan kekeliruannya, kejahatannya banyak, jadi bisa dirubah. Bahkan tidak sedikit orang alim yang hancur, semuanya karena dia memperjualbelikan agama. Jadi namanya itu rugi Pak. Ada di dalam Al-Quran.
Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hai orang yang beriman, jangan karena harta, pangkat, jabatan, anak dan semuanya menyebabkan kamu lupa kepada Allah. Yang disebut hubbud dunya, hati-hati. Banyak orang alim, ulama besar, kiai, yang hubbud dunya. Semakin kiai itu semakin seperti wali, menjauhkan diri dari dunia. Lihat para makam orang wali gunung, dan gak butuh lagi. Itu kiai misalnya, tua masih gila jabatan, gila dunia, butuhnya. Kecuali niatnya, saya atau banyak saya ingin memberikan inilah masyarakat yang terbaik. Karena kalau saya memegang jabatan sebagai bupati, mungkin saya punya kewenangan, itu beda lagi. Tapi kalau karena harta, karena jabatan, dia sampai menjual agama, maka menjual keyakinan, maka itu disebut hubbud dunya. Dan hubbud dunya ini adalah penyakit yang akhir zaman. Hubbud dunya wa karahiyatul maut, kata Nabi. Kan ada hadisnya tuh. Satu lagi biar baca. Kata Nabi, yusikul umam an tada'a alaikum. Akan datang satu masa di mana Islam ini seperti hidangan di atas meja, mau disantap kiri kanan atas bawah, mereka sudah tidak takut. Sahabat bertanya, hal min qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah? Apakah pada saat itu Islam itu sedikit ya Rasulullah? Lah, kata Nabi, Islam itu banyak pada waktu itu. Tapi mereka memiliki penyakit namanya al-wahan. Wa mal wahnu ya Rasulullah? Apa penyakit wahan itu ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut kepada kematian. Kita jangan takut kepada kematian, takut nggak takut kita bakal mati. Yang jelas kita amanu wa amilus sholihat wa tawassul bil haq wa amanu, beriman, beramal soleh. Kemudian berinfak. Apa kata Al-Quran? Lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Meskipun kita mati, kita yakin kalau kita punya itu, Allah akan berikan yang lebih bagus daripada dunia, yaitu rawdhah min riyadil jannah. Jadi jangan hubbud dunya. Itu kaitannya dengan kadang-kadang yang di masa tuanya malah tidak beribadah, malah melambung tinggi dan lain sebagainya. Penyakit akhir zaman, kata Nabi, penyakit wahan, hubbud dunya, cinta dunia dan takut mati. Demikianlah para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Semoga kajian pagi ini memiliki nilai manfaat buat kita. Walidul qalbi katsiril fam, sedikit pengetahuan kita amalkan, daripada kebanyakan tapi tidak kita amalkan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain kesempatan. Allah sehatkan, Allah berkahkan dan panjang umur. Mudah-mudahan Allah berikan rezeki kita dari mana saja berada, dan mudah-mudahan Allah tingkatkan nilai takwa dan iman kita. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.